Om Swastiastu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak Dr. I Putu Gede Diatmike, SE AK MSI, selaku dosen pembimbing utama usulan peneliti skripsi. Yang terhormat Bapak I Gede Putu Banu Astawa, ST MAK, selaku dosen pembimbing pendamping usulan peneliti skripsi. Serta yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AK MSI, selaku dosen penelaah usulan peneliti skripsi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beril Jurevin Ginting dengan NIM 171705192. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Diakonia Kedukaan Gereja pada Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Peniel Singaraja. Langsung saja, latar belakang masalah penelitian. Pada saat ini Indonesia memiliki atau mengakui 6 agama dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965, yakni ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, seluruh agama yang ada di Indonesia pasti memiliki rumah ibadah atau tempat suci untuk melakukan kegiatan kerohanian atau spiritual untuk mempersatukan serta menguatkan iman agama tersebut. Pada rumah ibadah atau tempat suci juga pasti tidak lepas dari hubungan dengan keuangan guna untuk menjalankan kegiatan operasional. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi juga pasti mengalami kemajuan yang menyebabkan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pada organisasi laba maupun organisasi nirlaba. Hal ini menjadi sangat penting untuk masyarakat ataupun anggota organisasi tersebut. Salah satunya gereja. Gereja adalah organisasi yang nirlaba atau organisasi yang bertujuan sosial, kemasyarakatan, atau lingkungan yang tidak mencari keuntungan materi tetapi tetap wajib untuk melakukan pencatatan akuntansi dalam kegiatan operasionalnya. Nah, di diakonia kedukaan gereja termasuk keuangan dari gereja tersebut, maka wajib untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat. Laporan keuangan gereja dan diakonia gereja tetap harus disebarkan karena laporan keuangan gereja bersifat terbuka serta keuangan lebih banyak berasal dari jemaat atau orang anggota gereja itu sendiri. Nah, diakonia kedukaan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Peniel Singaraja belum membuat laporan keuangan secara lengkap dan akurat. Namun, pencatatan keuangan masih menggunakan sistem pencatatan yang sangat sederhana. Ada 4 rumusan masalah yang saya susun. Yang pertama ada bagaimana proses pengelolaan keuangan diakonia kedukaan gereja pada GPIB Peniel Singaraja. Yang kedua, bagaimana sistem iuran diakonia gereja tersebut. Yang ketiga, bagaimana laporan keuangan diakonia kedukaan gereja pada GPIB Peniel Singaraja. Dan yang terakhir, bagaimana dampak dan solusi terhadap permasalahan keterlambatan jemaat dalam melakukan pembayaran iuran diakonia gereja tersebut. Pembatasan masalah pada penelitian ini agar memfokuskan pada objek yang akan dituju untuk diteliti. Pembatasan penelitian ini akan dilakukan hanya pada laporan keuangan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan keuangan dari diakonia kedukaan gereja pada GPIB Peniel Singaraja. Grand teori yang saya gunakan adalah teori pengelolaan atau stewardship theory. Teori ini memandang bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh publik. Nah, dalam gereja ini, bahwa gereja dipercaya sebagai pengelola keuangan tersebut dan tujuannya tidak untuk semata-mata tujuan tersendiri atau tujuan satu pihak, tetapi untuk kepuasan atau kesuksesan organisasi tersebut atau kepentingan kebersamaan atau kepentingan organisasi tersebut. Teori yang saya gunakan ada 8. Yang pertama diakonia, keterlambatan pembayaran iuran, penerimaan kas, biaya, pengeluaran kas, laporan keuangan organisasi nirlaba atau non-laba dalam ISAK nomor 35, dan yang terakhir organisasi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Peniel Singaraja. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan peneliti dalam bentuk deskripsi dan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan akan dianalisis. Tempat penelitian ini pada Gereja Protestan Indonesia bagian Barat
atau GPIB Peniel Singaraja yang beralamat pada Jalan Ngurah Rai nomor 49 daerah Singaraja, Bali. Instrumen penelitian ini, karena ini metode kualitatif, maka penelitiannya adalah peneliti itu sendiri dan juga dapat dibantu atau bantuan orang lain untuk alat pengumpulan data utama. Nah, sampel sumber data itu yang pertama ada ketua pengelola diakonia kedukaan gereja atau pendeta, sekretaris pengelola diakonia, bendahara pengelola diakonia, ketua badan pemeriksa perbendaharaan jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian barat atau BPPJ, pegawai kantor administrasi di gereja Protestan, dan juga pihak yang menerima manfaat dari laporan keuangan gereja yang diwakilkan oleh beberapa anggota jemaat di GPIB Peniel Singaraja itu. Teknik pengumpulan datanya itu adalah yang pertama wawancara, saya langsung terjun ke lapangan dan akan melakukan tanya jawab untuk menggali informasi kepada informan, dan juga observasi yang langsung saya terjun ke GPIB Peniel Singaraja itu ada tempat penelitian, dan juga dokumentasi atau dokumen-dokumen yang dapat sebagai penguat data tersebut. Nah, jenis datanya itu ada data primer dan juga data sekunder. Jadi data primer itu sumber data yang diperoleh langsung secara langsung atau sumber asli yang saya ambil langsung ke GPIB Peniel Singaraja. Dan data sekunder itu data yang berfungsi sebagai pelengkap atau primer yang saya ambil dari data-data yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, triangulasi, menyajikan data, serta menganalisis dan untuk menarik kesimpulan. Nah, pengecekan keabsahan data itu ada uji credibility atau validitas intern, transferability atau validitas eksternal, dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Jadi, hasil dan pembahasan. Yang pertama saya mengambil sumber yaitu pengelolaan keuangan diakonia kedukaan pada GPIB Peniel Singaraja. Yang pertama pengelola diakonia. Jadi pengelola diakonia kedukaan di GPIB Peniel Singaraja itu adalah pengurus diakonia kedukaan itu sendiri dan akan dibantu oleh majelis jemaat atau presbiter pada gereja GPIB Peniel Singaraja itu sendiri. Dan pengelola diakonia kedukaan sudah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ada 3 anggotanya. Yang kedua, sumber pemasukan. Jadi, sumber pemasukan diakonia kedukaan gereja pada GPIB Peniel Singaraja ini ada 2, yaitu yang pertama uang pangkal dan yang kedua adalah iuran dari anggota itu sendiri. Nah, uang pangkal itu sebesar 50.000 atau uang sebagai uang pendaftaran di awal pendaftaran sebagai anggota diakonia tersebut. Dan setelah membayar 50.000 dan akan mendapatkan buku pedoman serta buku iuran sebagai anggota bukti pembayaran ke depannya. Dan iuran anggota itu, dan sumber yang kedua ada iuran anggota. Iuran anggota itu disepakati dan ditetapkan berdasarkan rapat anggota dan pengurus diakonia kedukaan itu sendiri. Nah, pada tahun 2013 sampai 2016 itu sebesar 3.000 per bulannya, per orang, dan setiap bulannya. Pada tahun 2016 sampai 2019 itu sebesar 5.000 per orangnya setiap bulannya. Dan pada tahun 2020 dilakukan pembebasan diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Dan pada tahun 2021 kembali adanya iuran sebesar 2.500 per orang setiap bulannya. Nah, yang ketiga, bentuk pengeluaran diakonia kedukaan pada GPIB Peniel Singaraja. Jadi bentuk pengeluaran itu adalah berupa uang santun sebesar yang sudah ditetapkan, dan pada tahun ini sebesar 4 juta rupiah. Dan uang tersebut dapat dikelola oleh pengurus diakonia untuk membeli peti jenazah, untuk menggali liang kubur, dan juga untuk penimbunan kembali, serta transport berupa ambulan atau mobil jenazah yang akan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan kembali. Dan jikalau misalnya masih ada sisa uang tersebut, maka uang tersebut akan diserahkan langsung sisanya itu kepada keluarga ataupun ahli waris. Dan juga bisa saja uang santun sebesar 4 juta itu akan diberikan langsung kepada anggota keluarganya, atau langsung diberikan kepada keluarganya, dan keluarganya yang akan mengelola uang tersebut untuk keperluan kedukaan. Dan gereja juga memberikan suatu pelayanan berupa
mengadakan ibadah penguburan, ibadah penghiburan, dan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan kedukaan. Nah, selanjutnya sistem iuran. Diakonia kedukaan gereja pada GPIB dengan sengaja. Jadi, sistem iurannya itu diawali dengan anggota diakonia membayar iuran kepada bendahara diakonia itu tersebut. Nah, setelah itu, bendahara diakonia itu akan memberikan kepada bendahara jemaat gereja untuk dikelola oleh bendahara jemaat tersebut. Nah, maka setelah itu, bendahara jemaat akan menyetorkan uang tersebut dan menyimpan uang tersebut ke dalam rekening bank yang khusus untuk diakonia kedukaan. Selanjutnya, laporan keuangan diakonia kedukaan gereja pada GPIB dengan sengaja. Yang pertama, laporan keuangan diakonia kedukaan. Jadi, diakonia kedukaan GPIB dengan sengaja sudah memiliki laporan keuangan dan dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau triwulan. Dan juga sudah secara tepat waktu dilaporkannya. Tetapi menurut BPPJ atau Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus diakonia kedukaan masihlah sangatlah sederhana dan sangat minim dikarenakan sumber daya manusianya yang masih sangat minim dan juga masih keuangan tersebut masih dalam bentuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran saja. Belum adanya pembukuan yang detail dan juga BPPJ sudah pernah melakukan saran atau memberikan kritik kepada pengelola diakonia tersebut untuk membuat laporan yang selazimnya dalam pembukuan. Nah, kegunaan laporan keuangan bagi anggota diakonia itu digunakan untuk melihat informasi dan melihat bagaimana uang yang diberikan kepada pengelola tersebut. Apakah sudah sangat pas atau ada permainan atau tidak. Nah, dan bagi pengurus diakonia kedukaan dan bendahara jemaat, laporan keuangan ini berguna untuk menginformasikan dan melaporkan keuangan pada diakonia kedukaan tersebut sehingga transparansi dan akuntabilitasnya dapat sangat-sangat dijaga. Nah, dan juga laporan keuangan tersebut bagi BPPJ berguna untuk melakukan pemeriksaan dan cross-check. Selanjutnya, pemeriksaan dan pengawasan laporan keuangan oleh BPPJ atau Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Jadi, BPPJ melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali, sesuai permintaan bendahara, jemaat, gereja. GPIB dengan sengaja juga dapat melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali secara rutinnya. Proses pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPPJ, bahwa BPPJ melakukan cross-check antara laporan keuangan dari pengurus diakonia kedukaan dengan laporan yang dibuat oleh perbendaharaan gereja jemaat. Setelah itu BPPJ membuat laporan pemeriksaan yang akan diberikan kepada bendahara jemaat gereja tersebut. Selanjutnya, dampak dan solusi terhadap permasalahan keterlambatan jemaat dalam melakukan pembayaran iuran diakonia kedukaan gereja. Jadi sebelum itu, pertama, manfaat dari diakonia kedukaan itu dapat dirasakannya dengan anggota yang membayar tepat waktu. Jadi, manfaat itu ditunjukkan untuk seluruh anggota yang terdaftar sebagai anggota diakonia kedukaan tersebut. Tetapi bagi jemaat yang tidak terdaftar sebagai anggota diakonia kedukaan, juga gereja memberikan pelayanan berupa ibadah-ibadah penguburan, ibadah penghiburan, maupun ibadah yang berhubungan berkaitan dengan kedukaan. Nah, manfaat dari diakonia kedukaan tersebut adalah memudahkan dan meringankan beban jemaat yang mengalami kedukaan, sehingga dapat ditangani secara tepat dengan secara sigap dalam bentuk pembelian peti jenazah, dalam memesan ambulan, dan penimbunan dan juga penggalian liang kubur tersebut yang akan dilakukan oleh pengelola diakonia kedukaan tersebut. Nah, dampak keterlambatan pembayaran jemaat dalam melakukan pembayaran iuran diakonia kedukaan gereja. Jadi masalah yang ada di diakonia kedukaan GPIB Singaraja itu adalah anggota yang membayar tidak tepat waktu. Ada juga anggota tidak melakukan pelunasan pembayaran sehingga membayar iuran menunggak berbulan-bulan maupun sampai juga bertahun-tahun. Sehingga dampak dari permasalahan tersebut adanya konflik antara anggota yang sudah membayar secara tepat waktu dengan anggota yang tidak membayar secara tepat waktu. Nah, dan juga
dampak yang lainnya adalah anggota yang membayar secara tepat waktu akan memberikan konflik atau memberikan pendapat yang kurang pas atau protes dari anggota itu yang kepada pengurus diakonia kedukaan pada GPIB Pinel Singaraja. Nah, solusi dari permasalahan yang ada atau keterlambatan pembayaran itu, gereja memiliki solusi dari permasalahan, yaitu majelis jemaat dan pengurus diakonia kedukaan mengadakan pendekatan dan pengakraban dengan anggota itu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami anggota serta mengadakan rapat antara anggota dan pengurus diakonia kedukaan untuk membahas dan mendiskusikan untuk mendapatkan jalan keluar yang pas. Dan juga selain itu pengurus juga dapat memberikan kebijakan atas permasalahan tersebut. Yang saya tangkap adalah pada saat anggota yang tidak membayar iuran dengan teratur mengalami masalah kedukaan, maka uang santun kedukaan akan dipotong sesuai dengan tunggakan yang ada. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, pengelola keuangan diakonia kedukaan gereja pada Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Pinel Singaraja dikelola oleh pengelola diakonia kedukaan dan dibantu oleh majelis jemaat pada gereja tersebut. Sumber pemasukan adalah berupa uang pangkal sebesar 50.000 dan iuran anggota dengan jumlah yang sudah ditetapkan dalam rapat, serta pengeluaran berupa uang santun dengan jumlah yang sudah ditetapkan dan pelayanan. Yang kedua, sistem iuran diakonia kedukaan gereja, yaitu anggota membayar iuran kepada bendahara diakonia tersebut. Selanjutnya, bendahara diakonia kedukaan gereja menyerahkan uang kepada bendahara jemaat gereja, lalu disetor dan disimpan dalam rekening bank khusus untuk diakonia kedukaan tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh BPPJ GPIB Pinel Singaraja. Dan yang keempat, dampak keterlambatan pembayaran iuran yaitu konflik antara anggota yang membayar tepat waktu dengan anggota yang tidak membayar tepat waktu, sehingga adanya protes dari anggota yang membayar tepat waktu kepada pengurus. Selanjutnya saran. Jadi saran yang pertama, bagi pihak Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Pinel Singaraja, lebih optimal lagi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan diakonia kedukaan, meningkatkan sistem laporan keuangan dan pembukaan secara terkomputerisasi, meningkatkan sistem pembayaran iuran secara teratur, dan upaya dalam menghadapi permasalahan keterlambatan pembayaran iuran oleh anggota. Dan yang kedua, bagi pihak peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik dan berminat untuk mendalami tentang pengelolaan keuangan diakonia, diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan sampel yang lebih luas agar dapat mengetahui pentingnya pengelolaan keuangan diakonia tersebut. Demikian, sekian pemaparan skripsi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Serta saya sangat berharap untuk bimbingan dari Bapak dosen agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.